Sebentar, belum. In progress. Ya. Nanti kalau ada putus-putus, tolong diinfokan ya, karena ini sepertinya saya pakai eh, ya WiFi rumah sakit. So kalau misalnya nanti ternyata nge-lag, diinfokan aja. Eh, untuk eh, untuk materi hari ini kita fokus ke folder match foto ini ya. Ada beberapa contoh foto yang bisa kita gunakan. Nah, tapi kalau teman-teman punya punya eh, foto lain dipersilahkan ya. Jadi nggak mesti yang ada di sini. Kalau misalnya ada foto lain dipersilahkan. Kemudian mungkin teman-teman ada bisa buka handbook ya. Sorry, notes. Nah, ini ada notes, ini bisa dibuka, silakan. Ini ada beberapa. Ini sebenarnya lama ya. Oleh teman-teman lihat di sini, SketchUp-nya juga logonya masih. Sorry, ini saya matikan aja ya videonya biar nggak nutupin. Oke, biar hasil rekamannya itu nggak ketutup sama video saya. Nah, di sini kalau kita lihat itu logonya masih logo lama ya. Oh ya, thank you. Terima kasih yang sudah. Amin, terima kasih. Jadi walaupun begitu, ini rasanya masih relevan dengan eh, fitur-fitur yang di 2023, ini nggak ada masalah. Ya, ini sebagai guideline aja. Tapi kalau teman-teman sering pakai sering pakai fitur ini, mungkin nggak usah terlalu ngikutin order apa urutan-urutan ini gitu. Kalau memang sudah sering pakai, ini hanya untuk memandu buat buat yang belum pernah ya, atau mungkin sudah pernah tapi ada kesulitan dalam proses workflow-nya. So, kapan kita menggunakan eh, dalam kasus seperti apa, dalam kondisi seperti apa sih kita menggunakan metode photomatch ini? Jadi, photomatch ini fotogrametri ya, salah satu metode fotogrametri, yaitu mentransformasi sebuah foto menjadi model tiga dimensi. Nah, sebenarnya ini fitur lama ya, sudah ada di SketchUp 2000 berapa tuh SketchUp? SketchUp 7 atau SketchUp 6 gitu sudah ada. Cuma memang fiturnya masih terlalu dini untuk banyak error di sana sini. Nah, sekarang itu sebenarnya tidak terlalu banyak perkembangannya, so makanya ini masih relevan. Tapi teknologi fotogrametri sendiri itu sudah berkembang jauh ya. Jadi kita nggak perlu modeling manual, kita cukup foto-foto saja benda yang mau kita 3D-kan gitu. Ya nanti kita masukkan ke dalam mesinnya, nanti mesinnya langsung otomatis bikin 3D-nya sendiri gitu tanpa perlu kita eh, lakukan manual seperti yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. Nah pada dasarnya kita ada tiga bagian besar ya, yaitu kita siapkan dulu foto-fotonya pastinya, datanya kita siapkan ya. Kemudian eh, setelah disiapkan eh, proses pemodelannya, atau penggambarannya. Nah, ketika sudah jadi dalam satu foto, baru eh, kalau diperlukan kita tambahkan foto berikutnya. So, sebenarnya satu foto saja cukup ya. Dari satu foto saja cukup untuk kita modeling, tapi semakin banyak referensi foto, itu akan semakin eh, detail ya modelnya. Nah, mungkin kita cek bahas dulu yang pertama, persiapan foto. Nah, kita cek dulu kualitas foto. Eh, Biasanya metode ini tuh digunakan sebagai preliminary design atau desain awal ya. Misalnya teman-teman lagi cuti, lagi liburan gitu ya di suatu tempat, ya, tiba-tiba mungkin ketemu orang yang membutuhkan membutuhkan jasa desain ya, eh, di tempat rekreasi atau di tempat ibadah atau di parkiran atau di bensin, kita ketemu klien kita dan kita tidak siap untuk survei gitu karena peralatannya mungkin nggak bawa gitu ya. Kita nggak bawa meteran, kita nggak bawa eh, apa istilahnya, nggak bawa kertas pensil. Nah, maka foto itu menjadi satu data yang bisa kita gunakan.
So, setiap HP itu pasti sudah ada kameranya ya, jadi nggak ada masalah. Nah, hanya saja untuk Photomatch ini ada beberapa pakem yang perlu diperhatikan. Ya, jadi kalau teman-teman ambil data, eh, yang pertama ini kalau kita lihat, nah ambillah dari ujung, ya. So misalnya eh, bangunannya seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya bentuk bangunan seperti ini, ya ambillah foto dari ujung, jangan dari depan fasad, tapi dari ujung, begitu ya. Ambil sudutnya. Nah, kalau dia interior seperti ini, ambillah foto yang mengarah ke pojok ruangan. Nah, kenapa? Karena dengan metode dengan seperti itu, kita akan mendapatkan perwakilan dari ketiga sumbu. Ya, di sini ada sumbu X, ini mewakili sumbu X, kemudian yang ke sana sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, kalau kita dari depan persis seperti ini kita cuma dapat dua, X dan Z aja. Atau dari sini, ini Y dan Z aja, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kalau kita lihat data kita, ini juga sudah sesuai, di sini juga sudah sesuai. Ya. Lalu yang kedua, usahakan jangan ada objek lain yang menutupi. Dan so misalnya di sini ada pohon, ya, ada pohon di sini. Nah, mungkin biar lebih jelasnya saya buka yang eksterior ini. Nah, ini kalau kita lihat fotonya, nah ini kan ada pohon di sini ya. Nah, ini juga ada pohon, ini pohon. Nah, sebenarnya eh, apa? Kalaupun ada yang menutupi seperti ini, ya mungkin di sini ada detail-detail tertentu yang nggak bisa kelihatan karena eh, kehalang begitu. Itu bisa kelihatan di foto yang lain. Contoh ini nggak kelihatan bagian sininya, tapi misalnya ya untuk jendela di bawah ini tuh kan ketutupan ya. Nah, tapi kita punya detailnya di tempat lain. Contohnya seperti ini. Nah, dia bisa dapat di sini eh, detail ininya, gitu. Atau ini juga boleh. So sebenarnya untuk foto yang fasad yang tegak lurus itu masih bisa digunakan ya. Tuh. Digunakannya itu untuk mengcapture bagian-bagian yang sekiranya terlindung oleh objek lain. Ya, oke. Eh, Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah usahakan fotonya sudah dalam keadaan terkompresi. Kalau teman-teman sekarang tuh kan HP resolusinya tinggi semua ya, Eh, 6 megapiksel, 10 megapiksel, macam-macam. So, kadang-kadang kalau kita ambil 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 gambar dengan HP itu ukuran filenya masih satuan mega, 5 megabyte gitu. Nah, itu harus di optimize dulu. Optimize itu maksudnya anggaplah ini kita anggap aja ya. Anggaplah ini ukurannya 3 mega gitu ya. Nah, teman-teman optimize-nya itu seperti ini aja ya. Bisa dengan cara di resize. So, kalau 3 mega mungkin gede gitu ya. Nah, ini bisa kita resize atau bisa dikompres. Nah, tapi kompres itu sebenarnya nge-resize juga ya. Nge-resize apa? Jumlah pixel gitu. Biasanya saya pakai metode resize saja, misalnya diperkecil 50%, oke, lalu di save. Nah, itu nanti ini saya nggak perlu save ya karena memang sudah ordernya ukurannya udah lumayan bagus, udah kecil jadi nggak perlu ada eh, optimasi. Ya, kemudian yang keempat adalah kalau kita mengambil fotonya lebih dari satu, sebaiknya kita urutkan. Ya, kita urutkan menggunakan penomoran di depan. Sorry.
Ya. Oke. Nah, misalnya nih ini 01 gitu ya, start. Kemudian kita ke kanan, nah ini berarti kameranya ke sebelah kanan ya, bergerak ke sebelah kanan, lalu ke kanan lagi, terus gitu. Sehingga kita tahu ya posisi urutannya itu seperti apa pengambilan gambar. Nah, ini mungkin mudah karena bentuknya cuma kotak gitu. Nah, tapi kalau misalnya di bentuknya eh, seperti ini ya. Nah, ini juga sama ya mungkin. Eh, so misalnya saya ambil, nah misalnya, oke. Ya, jadi misalnya yang foto pertama itu di, nah, foto pertama itu misalnya masih di sini gitu ya. Kemudian foto kedua yang eh, di sini, ketiga di sini, dan seterusnya sampai dia muterin. Nah, yang penting apa? Yang penting antara foto satu dan foto dua itu ada overlap. Kalau saya teruskan nih ada overlapnya. Artinya ada bagian di foto satu itu yang terlihat di foto dua gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, terus yang berikutnya adalah usahakan fotonya jangan terlalu jauh. Pengambilan gambarnya juga jangan terlalu dekat, misalnya ya gitu ya. Ambillah foto yang ya kira-kira satu apa dia penuh gitu ya, satu frame gitu. Oke, jelas sampai sini? Nah, ini yang dimaksud memeriksa kualitas foto. So better biasanya saya buat satu folder khusus ya, karena kan namanya lokasi kan bisa beda-beda. Ya, jadi bikin saja folder lokasi satu, kemudian di dalam lokasi itu ada apa aja, atau mungkin bangunan satu, building A, building B, begitu. Nah, itu akan lebih bagus. So, terapi dari awal, gitu ya. Oke, mungkin untuk awal kita nggak pakai yang ini. Nanti teman-teman silakan untuk latihan aja yang ini. Ya. Kita gunakan yang foto dua foto ini aja. Jadi foto pertama dan foto kedua ini sebenarnya objek yang sama, hanya saja pengambilan gambarnya aja yang berbeda. Ya, ini di sisi yang seberangnya, gitu. Ya, ya. Oke, silakan teman-teman buka SketchUp-nya. Saya hapus dulu. Ya. Nah, di sini kita import ya, import data kita ke dalam SketchUp. Nah, jadi karena dia gambar, maka kita harus sesuaikan untuk file yang diimport itu adalah file gambar. Contohnya di sini file JPEG. So, kita waktu file import, di sini ada file import, itu sorry, di mana? Di sini ya. Nah, pastikan ini eh, kelihatan ya file gambarnya. Jadi teman-teman bisa gunakan JPEG ini ya, atau gunakan all supported image type, dua ini gitu. Karena apa? Karena kalau kita gunakan misalnya sembarang gitu ya, nah itu nggak akan ada gitu ya. Ini gambar juga cuma PNG. So, jadi teman-teman kalau misalnya ternyata ternyata kok di saya nggak ada gitu ya, filenya nggak kelihatan, nah pastikan ini disesuaikan dulu. Oke. Lalu bagian yang bawah ini, karena kita mau foto match, maka kita pilih yang paling bawah ini, New Match Photo. Ya. Lalu kita pilih gambar pertamanya dan kita import. Gitu. Nah, tapi sebelum import, ini ada satu hal yang mungkin saya agak lewat ya, agak miss. Walaupun ini sebenarnya kalau teman-teman sudah lancar, ini nggak perlu dilakukan ya. Mungkin
bisa di skip, yaitu menyesuaikan kameranya, kamera dengan fotonya. So misalnya kita foto pertama tuh ini ya. Nah, kita rencanakan dulu X-nya mana, Y-nya mana, yang menjadi X mana, Y mana. Kalau Z pasti yang kalau Z kan pasti yang vertikal kan. Nah, contoh misalnya X positifnya yang ke sana, Y positif ke sana, lalu Z positifnya ke atas. Nah, kameranya si gambar pertama ya itu kita sesuaikan dengan kamera SketchUp-nya. So, kita orbit sehingga nggak usah terlalu persis, yang penting posisi kameranya sesuai dengan gambar yang foto yang akan kita import. X ke sana, Y ke sana, dan Z ke sana. Ini hanya untuk memudahkan buat pemula ya, buat yang belum pernah. Karena biasanya ketika kita langsung import aja, kita nggak bingung nih, mana yang jadi X, mana yang jadi Y. Gitu. Nah, baru kalau sudah, kamera sudah sesuai, baru kita import. Gimana? Ya, ini pastikan new match foto, lalu import. Ya, nanti setelah diklik import, ada dua hal yang berubah. Tampilan eh, apa workspace kita ada tongkat-tongkat warna-warni seperti ini. Kemudian di bagian eh, panel itu nanti ada panel match foto yang otomatis eh, terbuka seperti ini. Jadi ini hanya akan aktif ketika mode foto match kita aktif. Ya. Kemudian nanti di sini ada satu scene otomatis terbentuk. Ya. Di sini ini namanya scene photo match. Nah, scene photo match ini namanya mengambil dari nama file. Ya. Jadi kalau misalnya nama filenya masih IMG sekian 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 gitu ya, biasanya kalau dari HP atau dari kamera itu filenya filenya masih kode apa campuran alfabet sama angka gitu ya. Nah itu di rename aja bagusnya ya, di rename aja. Misalnya yang lebih informatif lah, misalnya bangunan building A01 gitu kan, nah, seperti itu. Ya, nah apa yang harus kita lakukan dengan tongkat ini? Yang pertama, ya karena kita sudah merencanakan aksis-aksisnya dari awal, ya, maka kita tempatkan X, Y, Z-nya di SketchUp dengan X, Y, Z-nya di gambar. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Ini ada tongkat X, ada tongkat Y. Ini bisa dipindahkan, ya. Lalu ujung-ujungnya juga bisa dipindahkan. Nah, tugas kita adalah menempatkan tongkat-tongkat ini di gambarnya, di mana kira-kira yang sejajar sama X, mana yang Y. Nanti kalau misalnya udah benar ya sama X dan Y-nya, Z ini otomatis akan menyesuaikan. Ya. Nah, di sini kita bisa zoom. Ya, mungkin kalau kita klik tengah itu kita bukan orbit ya, tapi geser-geser atau pan. Nah, ini kita tinggal tempatkan aja. Kebetulan saya untuk tongkat pertama ngambil bagian atas atap. Ya. Kemudian ini ditempatkan seperti ini. Ini juga sama. Maaf ya teman-teman yang memang sudah sering pakai fitur ini saya jelaskan dalam perspektif teman-teman yang belum pernah. So, saya agak pelan-pelan aja jelaskan. Nah, ini kebetulan kita punya ruas-ruas foto di sini, guratan apa tekstur dari kayunya. Ini bisa kita jadikan acuan. Atau kalau misalnya kurang pede dengan misalnya kabur gitu ya, ya mungkin bagian bawah ini bisa kita gunakan. Nah, ini X. Ya, lalu Y-nya juga sama, bisa di zoom in, zoom out untuk lebih detailnya. Jangan salah ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, ini kan miring nih. Nah, ini harus kita sesuaikan gitu. Ya. Kita nanti akan belajar lagi fotogrametri metode lain yang akan ngebentuk digital twins. Nanti jadi foto-fotonya tuh beda ya kalau di SketchUp kita fotonya nggak perlu banyak ya. Cukup satu atau dua aja kita bisa bisa ke bentuk model 3D. Tapi kalau apa namanya untuk point cloud supaya di software lain itu ada namanya reality modeling.
itu bahannya cukup foto-foto aja, cuma fotonya harus banyak gitu. Nanti insya Allah kita akan coba belajar ya. Nah, ya, kalau sudah originnya kita tempatkan di tempat yang ya kira-kira appropriate ya, kira-kira cocok. Saya pilih titik ini untuk sebagai origin. Nah, ini teman-teman bisa bisa lihat ya, kalau X dan Y-nya sudah tepat, maka Z-nya itu harusnya juga tepat. Nah, bagaimana kalau misalnya eh, setelah ini sejajar, tapi Z-nya masih belum sejajar? Ya, kalau itu terjadi, ya terpaksa kita korbankan ya salah satu atau dua eh, dari tongkat-tongkat ini. Mungkin teman-teman bisa geser-geser mana yang paling signifikan eh, mensejajarkan Z-nya. Nggak usah terlalu di, detail ya, yang penting dia sesuai seperti itu. Nah, oke. Kemudian untuk ukuran ini bisa di skip ya. Kalau kita lihat di catatan, yang tadi kita lakukan itu adalah nomor 3. Nah, yang berikutnya adalah step 4 kalibrasi skala. Nah, ini kenapa saya merahin? Ini karena ini bisa di skip sebetulnya. Ini bisa dilakukan nanti-nanti, jadi nggak mesti sekarang ya. Tapi mungkin kita langsung eh, sesuaikan aja meskipun tidak terlalu presisi gitu ya. Nah, biasanya kalau kita datang terus ngelihat eh, model ini, eh, kita kan sulit ya untuk mengukur tingginya itu berapa gitu ya. Nah, di sini kita main kira-kira dulu aja dengan kira-kira, tapi kira-kiranya yang rasional. Ya, anggaplah misalnya jarak dari sini ke sini itu 1 meter. Ya, 1 meter. So, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Jadi asumsi kita dari sini ke sini itu 8 meter. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat ya garis-garis halus. Ini sebenarnya ada gridnya nih. Ya, ada kotak-kotak. Mungkin nggak terlalu terlihat di sana. Mungkin nggak bisa terlalu terlihat. Nah, di sini ini kelihatan nih. Kelihatan ya, ini ada kotak-kotak. Nah, ukuran kotak ini bisa diaturnya di mana? Di sini. Spacing ini. Nah, jadi ini bisa dirubah, misalnya 2 meter gitu ya. Atau 1 meter sembarang, bebas. Nah, jadi ukuran ini ke sini, itu kotak ini ukurannya 2 meter kali 2 meter. Ya, so kalau misalnya kita mengasumsikan eh, tingginya 8 meter, maka eh, harus terdiri dari 4 kotak ya, karena satu kotaknya 2 meter. Nah, gimana cara mengkalibrasinya? Nah, ini kalau kita hover di atas sumbunya ini ada panah dua gitu ya. Nah, ini bisa kita klik drag. Nah, nanti bisa diperbesar atau diperkecil. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Di sini 1, 2, 3, 4. Ini masih kurang. Oke. Oke, di sini mungkin bisa lebih kelihatan. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini mengasumsikan tinggi bangunan adalah 8 meter. Gitu. So, untuk grid yang ini, teman-teman praktek aja. Ini sebenarnya untuk displaynya aja. Grid mana yang mau ditampilkan gitu. Eh, dicoba-coba aja sendiri ya. Ya. Nah, kalau sudah, dan ya, dan ya nanti di sini scene-nya masih tetap di sana. Nanti ini mati ya. Nah, ini juga apa? Tapi ini masih bisa diutak-atik. Jadi kalau mau balik, tinggal klik ini aja, nanti dia balik lagi ke sana. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita orbit? Nah, kita putar gini, maka hilang gambarnya. Hilang gambarnya, dan ini nggak bisa diklik ya. Hanya bisa diklik tambah aja untuk nambah foto. So, supaya ini bisa aktif, ini harus diklik dulu scene-nya. Nanti dia balik lagi. Gambarnya akan muncul lagi, lalu fungsi-fungsi di sini bisa diatur lagi. Gitu. Oke, Oke, mungkin pelan-pelan. Step yang pertama, ini mungkin teman-teman
coba dulu ya, diimpor aja fotonya. Saya kasih waktu 5 menit sampai 19.40, nanti kita lanjutkan. Ya, silahkan. Kalau ada pertanyaan, boleh lewat grup atau nah, jadi eh, kita untuk balik ke scene photo match, tinggal diklik aja nama scene. Nah, ini bisa boleh kita rename ya, nggak masalah. Kita rename tuh nggak masalah. Jadi misalnya kalau masih IMJ sekian 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 namanya gitu ya, IMJ 2024 03 02 misalnya. Eh, itu bisa kita klik kanan rename, itu nggak masalah. Tidak akan menghancurkan scene kita. Ya, jadi balik ke sini. Nah, kalau misalnya mau dikalibrasi ulang, tinggal diklik. Ya, tadi apa yang kita lakukan setelah menempatkan garis? Pertanyaannya tadi ada yang menanyakan. Nah, ini originnya aja kita harus tempatkan di tempat yang kira-kira enak gitu ya untuk memulai pemodelan. Ya, jadi nanti kita mulai modeling itu dari sini, dari titik 000 ini originnya ini. Gitu. Oke. Ya, hanya untuk dua titik hilang aja. Jadi betul ini sebenarnya untuk mendefine titik hilangnya di mana. Ya, makanya coba nanti kita lihat ya. Ya, so pada dasarnya hmm, step A ini sudah selesai. Oke, kita coba dulu masuk ke tahap kedua ya, yaitu menggambar prinsip penggambarannya. Nah, di sini mungkin kita bahas dulu mulai yang pertama itu sebaiknya, nah ini sebaiknya walaupun nggak wajib ya, ini sebaiknya kita mulai dari nol. Nol. Kalau memang benar-benar baru mulai ya, artinya ya kosongan gitu. Mulai dari nol nol nol. Nah, tapi kalau sudah ada modelnya, pemodelan itu kita start dari model geometri yang sudah ada, ya nomor tiga nih ya, poin nomor tiga. Kemudian kita hanya diperbolehkan bergerak ke arah sumbu X, Y, Z. Satu, dua, tiga dulu kita coba praktekkan ya. Oke. Nah, mungkin sambil sedikit menjelaskan di bagian bagaimana cara untuk kalau eh, modelnya itu melingkar begitu. Sebentar, sebentar, ya, sebentar ya. Ya, jadi untuk objek-objek yang melingkar, contohnya seperti ini, ya anggaplah aja seperti inilah. Walaupun mungkin kita jarang ya nemuin kasus untuk bangunan yang eh, seperti ini. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini ya mau nggak mau kita perlu adakan garis bantu dulu. Ya, misalnya kita bisa buat letakkan tongkat di sini, ya letakkan tongkat di sana, ya yang sejajar dengan sumbu X dan Y-nya. Nah, baru kita kalibrasi di sana, gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang ketemu referensi bentuk bangunan yang seperti ini, coba kirim ke ini aja ya, buat kita bahas. Eh, di Google, coba cari bentuknya seperti apa, nanti coba kita bahas bagaimana cara mitigasinya, gitu. Kalau ngarang kayak gini memang terlalu ngawang-ngawang, gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Oke, kita masuk ke step B. Yang pertama, selalu mulai dari origin. Nah, di sini sebenarnya kita bisa gunakan basic gambar basic ya, new line. Di line ini kita mulai dari nol ya. Lalu kita hanya bisa bergerak ke X, Y, Z. Ya, jadi hanya bisa ke X, Y, atau Z. Ini teman-teman kalau mau kunci bisa ya. Kalau yang kanan kanan itu X, panah kiri Y, panah atas itu Z. Ya. Nah, misalnya saya ke Y dulu. Nah, ini Y.
jangan diklik tengah tahan ya, karena kalau klik tengah tahan itu akan orbit memutar, nanti hilang. Misalnya saya mau gambar, terus nggak sengaja ke orbit gini ya, jadi hilang dia. Toolsnya sih masih aktif gitu kan, tapi dia gambarnya hilang. Untuk balik lagi, tinggal diklik aja tanpa harus di-off-kan dulu. Toolsnya biarkan aktif, kita tinggal klik aja, dan nanti dia balik lagi ke sana. Ya. Nah, jadi untuk X, misalnya ini, sampai sini, lalu Y, kira-kira sampai sini, lalu balik lagi ke Y, ya, atau samakan aja, dan seperti ini. Jadi kita nggak bisa tuh ya, misalnya dari sini, ya, langsung sembarang gitu. Itu bakal bakal disorientasi nanti untuk gambar gitu. Atau kalau misalnya ini saya ambil dulu ya. Atau sebenarnya bisa pakai rectangle ya, pakai rectangle eh, dari sini. Nah, ini supaya kita gambarnya di bidang X, Z ya, supaya gambarnya di bidang X, Z, maka kita perlu kunci di normal X. Jadi panah kanan ini sekali. Nah, nanti dia akan eh, snap di bidang X, Z dari sini, lalu diklik. So, kedua metode ini bisa digunakan, menggunakan line boleh, menggunakan rectangle dengan kuncian eh, tertentu, itu bisa dilakukan. Yang nggak boleh itu adalah ketika kita sudah sampai sini, misalnya ini saya hapus dulu, kita langsung ke sini. Nah, ini nggak boleh karena melanggar ya, melanggar gitu. Walaupun eh, ini saya tutup lagi, karena sebenarnya ini adalah phase referensi. Jadi kalau kita orbit, nah ini terbentuk phase sebetulnya. Ya, ya. Nah, untuk ujungnya gimana? Ujungnya itu sebenarnya bisa kita akalin dengan cara ya, kita tahu kan kalau ini bagian tengahnya, so kita ambil midpoint, klik dari sini, ya, angkat ke atas. Ya, jadi kita sebenarnya mau nyari ujungnya aja. Gitu. Kalau ujungnya udah dapat, bisa kita langsung tutup aja tanpa harus ngikutin photo match-nya. Lalu dihapus gitu aja ya. Nah, ini bisa untuk bagian dinding yang ini bisa kita lakukan pakai pensil atau rectangle lagi. Nah, cuma di sini kita bisa gunakan push pull juga. Ini bisa di push pull ke situ. Nah, ini bisa dikira-kira sampai mana. Ya, misalnya sampai sini gitu. Nah, seperti itu. So, kita sudah dapat bentuk dasarnya langsung secara tiga dimensi ya. Tinggal diklik aja. Ya, kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk menggambar detail ini, detail jendela misalnya, ya kita nggak perlu stay di sini ya. Stay di sini. Kita bisa bebas sebetulnya gambar gitu ya. Nah, tapi kita harus punya referensi foto tersebut harus kita teksturkan di face ini. Foto referensi tadi harus kita teksturkan di face yang sudah ada. Gimana caranya ya teman-teman? Yang jelas step pertama kita harus klik dulu scene photo match-nya. Lalu ada dua cara. Cara pertama ini ada project texture from photo. Ya, jadi kita pilih dulu yang ini, misalnya cuma yang ini aja, lalu project texture from photo. Cara kedua bisa dari klik kanan, misalnya kita malas nyari-nyari lagi di sini ya. Klik kanan, di sini ada pilihan project photo. Nah, seperti itu. Hasilnya adalah seperti ini ya. So, kita tinggal eh, bikin detailnya manual atau kalau mau pakai komponen
ya nggak masalah ya. Misalnya kita bikin Windows, gitu ya, cari aja Windows. Ya mungkin agak sulit kalau yang benar-benar persis. Jadi kalau kita nggak ketemu ya mau nggak mau kita harus model manual. Ini coba kita lihat ini. Nah, mungkin model manual aja ya, teman-teman. Ya, caranya ya ini saya nggak usah pakai ukuran ya. Ini ada line, ya, mungkin di offset dikit gitu. Kemudian rectangle di sini, ini di copy aja. Nah, ini juga sama lah. Nah, ya kalau dia merasa fotonya terlalu mengganggu ya kita bisa gunakan eh, apa monokrom di sini ya. So ini kita hapus. Kok bisa dihapus ya? Nah, karena dia ada 4, ya, mungkin bagusnya kita bikin eh, kita jadikan komponen. Nah, tapi sebenarnya ada yang salah ya tadi ya. So mungkin saya undo dulu aja. Nah, untuk jadikan komponen seperti ini, baiknya kita dari awal sudah bikin komponennya. Klik kanan di sini, make komponen. Kasih nama pintu, sorry, jendela misalnya. Gitu. Karena, sorry ulangin ya, klik klik kanan, double klik, karena kalau cuma klik sekali aja nggak akan keluar ya make komponen itu. Jadi harus double klik, klik kanan, di sini ada make komponen. Kasih nama jendela. Nah, nanti otomatis cut opening ini akan aktif ya, seperti yang sudah dibahas kemarin. Ini tinggal di create aja, gitu. Kita kembalikan teksturnya pakai style yang ini ya. Nah, karena dia komponen, kita bisa copy seperti ini dan eh, nanti bisa didetailkan salah satu sehingga yang lainnya akan ikut gitu. Ya, misal ini. Nah, ini bisa didetail. Saya offset, gunakan offset, tekan F di offset, ya mungkin rectangle di sini di copy, move copy dua dan ini kita move copy. Oh sorry ini kelebihan. Gitu. Ya, nanti yang lainnya akan ngikut ya. Jadi ini ya tinggal dibikin detailnya aja atau mungkin kalau mau kita warnai aja ya, yang biasa ini putih. Karena ini masih teksturnya dari foto tadi. Ini juga putih. Kemudian kacanya kita kasih warna yang transparan atau kategori ini, kategori glass. Nah, seperti itu. Ya, ini kalau kita klik kanan di sini, nah di sini nggak ada project foto. Kenapa? Karena kita tidak dalam scene photo match. Jadi supaya muncul pilihan tadi, ini harus diklik dulu, ya, baru nanti muncul di sini ada project foto, gitu. Nah, tapi ingat karena ini cuma proyeksi ya, kalau kita sampling di sini fotonya, maka foto yang tekstur yang muncul itu tekstur ini, gitu. Supaya dia beda nih, coba saya teksturkan di tempat lain ya, misalnya di sini gitu. Jadi agak aneh mappingnya. So supaya ini independen, kita bisa lepaskan teksturnya dengan cara klik kanan, make unique.
make unique. Ini dibuat unik. Nanti setelah itu kalau kita sampling, maka tekstur yang baru ini yang akan aktif. Ini kalau kita taruh di sini, kira seperti itu. Ya, nah di sini kalau saya sarankan sih tekstur dari foto itu nggak usah dipakai ya, nggak perlu dipakai karena eh, mungkin kualitasnya jelek gitu ya, atau mungkin nggak konsisten dari sisi warna karena dia sudah dipengaruhi oleh apa cahaya matahari, ya kan? Jadi pencahayaan itu membuat tekstur yang dari foto itu tidak warnanya tidak yang sebenarnya gitu ya. Kalau dia mendung dengan cerah itu pasti berbeda. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini mungkin teksturnya sama ya, sama warnanya. Tapi di sini gelap, di sini terang karena memang yang di sini mungkin kena sinar matahari, yang di sini enggak gitu ya. So, mungkin bagusnya kita replace saja dengan tekstur yang apa yang benar-benar sudah memang tekstur begitu, bukan bukan dari proyeksi. Pun kalau misalnya pun mau dipakai ya nggak masalah juga nggak masalah. Cuma eh, ada beberapa kendala ya. Jadi kalau misalnya nih, ini saya tekstur, saya sampling itu teksturnya masih ini. Ini juga kalau yang ini sudah benar ya. Nah ini kalau kita coba render, maka yang ini mungkin normal, tapi yang ini nanti mappingnya jadi di hasil rendernya itu jadi nggak sesuai gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin tunjukkan di dalam SketchUp aja nggak perlu render-render, ya nggak perlu ada make unit gitu ya. Nah ini juga bisa diedit ya, misalnya mau dihapus, karena kita sudah belajar kemarin cara mengedit tekstur di aplikasi lain, bisa kita tinggal klik kanan, di sini ada pilihan tekstur, ada pilihan edit. Nanti dia akan buka aplikasi eh, pengeditnya. Saya pakai simple aja ya. Saya tarik ke sana. Ini contoh aja ya. Nanti mungkin Wanu bisa gunakan eh, yang lebih advance kayak Photoshop gitu. Nah, kalau sudah tinggal di close, save. Nah, itu dia akan hilang. Ya, jadi itu untuk step yang kedua, yang B. Nah, mungkin silakan minimal bikin geometrinya untuk masalah tekstur nanti kita bisa bahas lagi ya. Mungkin teman-teman coba dulu aja bikin model bebas eh, dari foto yang pertama ini dibentuk aja tiga dimensi. Jadi kita sampai jam 20.05 gitu. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Berarti menentukan ukuran bangunan asli dari foto bisa ya. Oh iya, sorry. Mumpung mumpung ada yang bertanya ukuran ya. Nah, tadi kan ukurannya masih kira-kira ya, teman-teman. Ya, eh, tadi 8 meter gitu ya. Nah, sebetulnya untuk dapat ukuran itu kita harus tahu salah satu ya, salah satu ukuran eh, dari objek yang mau kita model. Ya. Mungkin kalau tinggi agak sulit ya, karena kita harus apa itu yang mengukur tinggi mungkin bisa agak repot. Nah, yang paling mungkin kita ukur adalah lebar, lebar jendela ini, ya, lebar jendela. Jadi memang mesti ada satu ukuran, ya, mesti ada satu ukuran yang nanti akan menormalisasi ukuran lainnya. So, misalnya ini tadi kita main kira-kira 8 meter. 8 meter, lalu eh, jendelanya menghasilkan jendela yang ukurannya 2,58 gitu ya. Padahal di lapangan ukuran aslinya itu 2 meter ya, 2 meter. Nah, teman-teman bisa kalibrasi aja di apa di resize. Ini karena ini bisa dilakukan terakhir dengan tape measure ya. Jadi yang seperti kita lakukan di awal-awal materi ini ada tape measure, matikan guideline-nya itu logo guideline.
dengan cara klik kontrol sekali, ya, lalu klik dari sini ke sini, dari sini ke sini, ketik 2M, enter. Nanti do you want to resize the model ya, jadi pastikan ini the model, yes. Nah, nanti ini sudah jadi 2 meter. Ukuran yang lain akan menyesuaikan. Misalnya tingginya jadi berapa ini? Oh, ternyata cuma 6,23. Ya. Aslinya itu 6,23 meter aja gitu. Ya, karena memang kita punya referensi ukuran lebar jendelanya adalah 2 meter. Nah, yang penting itu adalah waktu resize kita harus lakukan di luar ya. Jangan di dalam grup atau komponen. So, ini saya coba undo ya. Nah, ini kalau undo itu jadi masalah. Maka kalau bisa jangan sampai ada perintah undo. Nah, ini gimana nih kalau misalnya kita ke undo terus jadi kacau gini ya, jadi nggak sesuai lagi untuk skalanya. Masa khawatir teman-teman, ini kita bisa eh, edit match foto, ya, lalu kita perkecil aja. Nah, sebenarnya bisa diklik kanan edit match foto, atau di sini nanti diklik dulu foto match-nya, di sini klik gambar gear ini. Ya, dan-nya bisa klik di sini, bisa juga klik kanan dan, gitu. Nah, maksud saya, eh, waktu resize itu jangan dari dalam, ya. Jadi misalnya kita masuk ke dalam ini, lalu kita resize di dalam. Nanti nggak sesuai, yang lainnya nggak akan ngikut. Yang ke resize itu bagian ininya aja, gitu. Itu untuk skalanya. Banyak, yaitu biasanya untuk preliminary design aja, which is ya misalnya interior gitu kan, daripada kita ngukur-ngukur, ya udah kita eh, gunakan foto mesh saja untuk mengukur, memperkirakan ukuran ruangan, ya, gitu. Oke, mungkin kita mundur ya jadi 28 menit. Silakan, saya coba kasih waktu 5 menit. Ya, ya. Jadi step B ini sudah selesai, sudah selesai sebetulnya. Nah, makanya dari satu foto ini aja kita udah bisa menghasilkan model 3 dimensi. Nah, tapi memang kalau mau lebih detail, itu gunakan lebih dari satu. Contoh misalnya kalau di sini foto kita tuh ada bagian yang terhalang ya. Contoh di sini ada pohon. Kan kalau waktu diproyeksikan pohonnya nempel di sini ya. Pohonnya nempel di sini dan detail-detail itu nggak kelihatan. Detail-detail yang terlindung pohon itu nggak kelihatan. Bisa jadi itu kelihatan dari sebelah sini, gitu ya. Ya, berarti kita harus tambahkan foto tersebut ke dalam model. Nah, jadi step yang ketiga ini sebenarnya adalah step untuk menambah foto. Nah, ini untuk foto yang kedua, teman-teman, itu kita gunakan foto dari sudut yang berbeda. Nah, nanti kita akan menggunakan foto itu untuk membuat detail di sisi ini. Ya, karena ini masih kosong ya. Ini masih kosong. Ya. Nah, eh, ada beberapa step sebelum kita lanjut. Ya, jadi bukan eh, langsung file import lagi gitu, enggak. Ya. Jadi kita harus pindahkan dulu originnya. Originnya nih, kalau di foto kedua nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan nih. Nol-nolnya itu nggak kelihatan. Nah, jadi kita pindahkan di tempat yang terlihat di foto yang kedua. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Yang penting dia kelihatan, nggak sembunyi seperti itu. Nah, yang paling gampang memang enaknya tuh di sini. Originnya kita pindahkan ke sini. Nah, jadi kita pindahkan originnya ini tanpa mengubah orientasi dari X, Y, Z-nya. Jadi kalau X positifnya ke sana, ya yang di sini juga ke sana, Y-nya ke sana, dan Z-nya ke sana. So, kita rubah aja. Dan menggunakan axis. So, klik di sini, nah, X-nya ke sana, Y-nya ke sana. Nanti Z-nya otomatis ke sana. Ya. Dan posisikan kamera yang ya kira-kira mirip.
Nah, baru dari sini boleh kita file import lagi atau klik plus boleh. Kali ini saya klik plus saja ya. Nah, kalau klik plus, dia langsung kita mesti cari lagi. Tapi kalau dari awal file import, lalu kita file import lagi, maka nanti masuk langsung ke foldernya. Pilih foto kedua, jangan lupa ini new match photo, dan klik import. Nanti kita akan ada scene kedua yang namanya eksterior 2. Nah, di sini kita diminta untuk mengkalibrasi lagi, mengkalibrasi ulang. Ya. Nah, ini ada model existing ya, model yang sudah kita eh, objek yang sudah kita model di sini. Ini kalau misalnya merasa terganggu, teman-teman sembunyikan aja dulu ya. Di sini klik model, tinggal kita eh, posisikan di sana seperti ini. Ya, gitu ya. Jadi harus konsisten antara X, Y, Z-nya. Nah, seperti itu. Dan 00-nya kita ini pindahkan kemana? Dipindahkan ke posisi di sini. Karena tadi kita nempatin originnya kan di sini. Jadi kita juga tempatkan di sini. Atau kalau misalnya mau lebih presisi, ini di modelnya diaktifkan dulu aja. Ya, baru nanti kita arahkan. Ya, misalnya di sini. Ya. Untuk ukurannya, kita bisa tarik, dikalibrasi aja, di drag di salah satu sumbu, boleh di Z, boleh X atau Y. Nah, seperti ini. Gitu. Ya. Ini saya pakai aproksimasi aja di sebelah sini, ini juga mepet. Nanti kita tinggal model topinya ini, jambulnya. Nah, kalau sudah klik kanan dan. So, di sini kita bisa langsung proyeksikan ya, project foto, kita untuk bisa dapat tekstur yang di sebelah sini. Ya. Lalu juga, ini juga sama, klik kanan juga project foto. So, scene ini, eksterior satu, itu nanti balik lagi ke foto pertama, eksterior 2 balik ke foto kedua. Gitu. Jadi kita tinggal tambahkan, ya, misalnya pakai line aja, gitu, ya. Kemudian kita push pull, kita kasih ketebalan. Ups, salah yang ini ya. Nah, mungkin pakai kira-kira aja, nggak perlu ini. Kalau kita tahu tebalnya berapa, langsung diketik aja berapa gitu ya. Nah, ini harus dikasih ketebalan supaya waktu kita hapus di erase di sini, ya, itu nggak akan hilang nanti. Ya. Nah, untuk berikutnya tinggal kita detailing ya. Proses berikutnya sama. Nah, mungkin tetap harus pakai prinsip-prinsip yang sudah kita sepakati di awal ya. Jadi jangan mulai dari ruang hampa, lalu mulai dari geometri yang memang sudah existing. Mulai dari sini, ya dari sini, ya. So, misalnya dari sini, saya klik. Nah, kemudian, nah saya tuh mau ngambil ujung ini. Nah, ujung ini tuh kan maju ya, dia agak ke depan di sumbu X ya. Kalau saya langsung klik di sini, nah, ini maka nanti nyamping dia, nggak sesuai. Bukannya maju, tapi malah nyamping. So, ini saya undo dulu. Saya undo. Ya, saya nggak akan langsung maju titik ke sini, tapi saya maju dulu ke sumbu X-nya, karena saya tahu ini harus maju dulu ke arah sumbu X. Ini main kira-kira aja sih. Gitu.
Nanti dari sini kita bisa banyak sih caranya, ya, seperti ini boleh di push pull, hapus, atau kayak undo dulu ya, atau bisa juga dengan cara bikin rectangle, ya, misalnya rectangle di sini, ya, supaya dia maju, maka eh, panah kiri sekali supaya dia menggambar di normal Y. Nah, kita klik di sini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini sebenarnya kita tinggal line apa dibagi aja, kemudian ini di push pull. Gitu. Lalu project foto lagi. Ya, dan seterusnya. Nah, ini juga sama. Mungkin ini kita pakai kira-kira aja ya. Dari sini, nah ini di push pull. Nah, masalahnya kalau di push pull di sini kita nggak tahu seberapa jauh ya. Jadi kita masuk dulu ke foto match-nya. Nanti bisa kita kira-kira di sini. Ya, jadi sesuaikan. Saya undo dulu ya. Di push pull, karena saya tahu batasnya ada di sini. Di push pull-nya ke depan. Ya, kira-kira sampai sini. Ini mungkin kita teruskan ke bawah. Ya. Nah, ini harus ditekstur ulang. Saya nggak bisa, saya harus masuk dulu ke eksterior 02 ini, lalu saya tekstur ulang. Nah, karena ini sudah bertekstur, kalau saya tekstur ulang, nanti dia ada pertanyaan. Di kanan dulu ya, kemudian di sini ada klik kanan. Hmm, klik kanan. Ya, di sini nggak ada pilihan project texture ya. Ya, so untuk menteksturkan ulang, caranya tinggal ya, dipilih aja. Sebentar kok, agak aneh nih. Oke, kok hilang ya? Hmm, ini kayak hilang gitu ya, scene ininya. Nah, harusnya eh, coba saya undo dulu deh. Ini agak aneh nih filenya. Oh, malah ngehang. Ya, nggak apa-apa. Ya, harusnya tadi keluar ya, project fotonya itu masih belum keluar. Mungkin itu dulu ya. Saya kasih kesempatan sebelum saya lanjutkan untuk ini ya. Saya kasih kesempatan untuk tambahkan foto. Ini masih ada recovery-nya. Oke, open. Mungkin kita sampai 2026. Ya, silakan teman-teman tambahkan foto yang berikutnya minimal sampai texturing ya, texturing ulang. Nggak perlu model detail sih sebetulnya. Oke, coba. Nah, ini harusnya muncul ya. Sampai sini sih masih normal nih. Sampai sini masih normal. Tapi begitu di sini, ini dulu deh. Ini saya bikin dulu aja yang di sini. Itu belakangan aja. Hmm. Nah ya, di sini. Nah, ini harus saya teksturkan ulang. Klik kanan, project photo. Nanti ada pertanyaannya, overwrite existing material, karena dia sebelumnya sudah ada teksturnya ya. Kita overwrite aja yes.
gitu. Ya nanti di sini tinggal ya mungkin di trim ke bawah gitu ya biar sesuai ya. Karena ini jendelanya sama dengan yang ini, kita bisa ambil dari library, klik gambar rumah, lalu kita klik jendelanya, pasang di sini gitu. Atau lagi pasang di bawah. Jadi diasumsikan ukurannya sama. Oke, silakan mungkin sampai 2027 untuk teman-teman coba. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di grup atau message. Ya. Kemudian ada hal lain ya, misalnya untuk texturing. Kalau tadi kita sudah coba, kita tahu ya ada istilah override. Override itu kalau face-nya itu sudah tertekstur, sudah ada teksturnya. Kemudian kita project ulang, itu nanti ada pertanyaan override. Gitu. Pertanyaan yang mungkin yang lain adalah kalau misalnya di sini ada objek ya, entah itu mungkin mobil atau existing object, itu nanti ada pertanyaan yang berikutnya. Ya. Ini kan contoh yang bidang ini kan sudah ada teksturnya ya, tapi dia terhalang ketika kita lihat di sini, itu dia terhalang. Nah, ini ketika kita coba tekstur ulang, klik kanan, ada project photo, override ya, jelas. Karena dia memang sudah ada teksturnya di awal kan. Jadi pertanyaan override ini eh, kita jawab yes. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua, trim partially visible faces. Ya, jadi apakah perlu di trim? Ya, karena ini kita pilihnya face yang ini, sedangkan ada sebagian face ini kelindung ya sama objek lain. Itu apakah mau dipisahkan bagian yang terlindungnya atau tidak? Kalau kita pilih yes di sini, ya, maka nanti bagian yang oh sorry, mungkin ini saya enaknya ini saya buat hilangkan dulu ya teksturnya ya. Ini saya sampling, masukkan di sini. Oke, ini klik kanan, project photo, nah, trim partially. Kalau saya pilih yes, maka bagian yang terlindung itu nggak tertekstur. Dan ini terbagi dua ya. So, kita nggak mau geometri kita hancur. Supaya nggak hancur, ini saya undo. Ya, supaya nggak hancur, maka kalau setiap ada pertanyaan trim seperti itu, jawabnya selalu no. No. So, dia tetap satu, utuh, face yang utuh. Gitu. Nah, ini coba kita teksturkan kanopinya, klik kanan, project foto, ini juga ada trim, no. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, nah, eh, untuk bagian atas, ini sebenarnya kita bisa ngambil dari geolocation ya, dari peta satelit dari geolocation kemarin kita sudah pelajari. Kita tinggal teksturkan aja di di sini. Bentar. Oke. Eh, di sini, di atap ini, itu ya itu tadi ya, sebaiknya kita gunakan tekstur jadi ya. So, misalnya yang ini eh, gunakan oh ini ada nih, contohnya ini ya. Nah, misalnya ini contoh aja ya, misal. Ya, gunakan tekstur yang memang udah rapi gitu. Biar ketika di render itu nggak blur dan mappingnya udah pas gitu ya. Ya. Nah, eh, ketika kita buat photo match, ketika kita buat photo match, maka eh, ada fitur yang namanya image glow. Sebentar, saya coba ya. Ini kalau kita lihat di sini ada eh, kamera,
Ya, lalu ada image glow. Nah, ini hanya akan aktif ketika kita punya scene photo match. Kalau kita putar gitu ya, ini ada dua eh, foto. Cara milihnya ya tinggal klik aja, double klik, sorry, double klik seperti itu. Jadi ini khusus hanya untuk foto match saja. Ya, ya kira-kira begitu. Ya. Oke, yang kedua. Nah, fungsi dari photo match ini selain kita membuat model dari nol, jadi kita membuat model dari referensi foto, kita bisa menempatkan model yang sudah jadi sejajar dengan fotonya. So, kita nggak usah jauh-jauh, ambil contoh yang udah ada aja ya. Misalnya ini model model jadilah gitu ya, kita bikin di grup dulu aja. Kemudian anggaplah ini nggak ada foto match-nya, ini kita delete ya. Jadi model ini kita dapat dari teman, ya, model general gitu ya. Nah, kita diminta untuk merender di foto di apa dengan lingkungan yang sebenarnya. So, model ini kan kita sudah punya foto lingkungan sebenarnya kan. Ya, misalnya yang ini di di apa namanya ditempatin aja gitu di superimpose aja. Nah, caranya yang pertama ya mirip seperti tadi ya. Yang pertama kita harus tempat pindahkan dulu originnya supaya terlihat di foto yang akan kita superimposkan. Gunakan akses di sini, klik di sana X-nya, Y-nya di sana. Nah, kalau sudah ya tinggal di eh, file, import. Ya, jangan lupa ini pilih foto lingkungannya new match foto. Ini diimport aja. Nah, nanti kita kembali lagi di sini. Nah, tinggal origin ini tinggal ditempatkan di sini, ya, ditempatkan ulang. Mungkin ini kurang relevan ya. Oke, gini aja deh. Eh, saya dan dulu. Oke, misalnya saya hapus dulu aja. Ini, ini saya taruh di layer tertentu deh, di tag tertentu. Ini model satu ya. Saya model satu ini saya tempatkan di model satu. Oke, kita bikin model dua. Nah, misalnya di sini kita bikin eh, kita model satunya sembunyiin dulu ya. Kita bikin referensi dulu deh. Nah, anggaplah di sini kita bikin tambahan gudang gitu ya. Tambahan gudang. Ini kita main sembarang aja ya. Bisa terlalu detail. Gudangnya begini. Kasih warna yang sedikit beda. Biar kelihatan eh, biar kelihatan beda aja. So, nah, jadi model ini mau kita tempatkan di sini ya. Jadi cara yang paling enak tuh adalah kameranya kita sesuaikan dulu, ya kan? Nah, kemudian posisikan origin ini di tempat yang terlihat di sini, ya. Which is, ini kalau kita reset kan balik ke sana ya. Mungkin kita tempatkan di sini, gitu. Baru kita import fotonya. Import eh, exterior 2 new match foto di import. Nah, tinggal di sini tinggal ditempatin aja. Nah, ini kita kita eh,
Nah, seperti itu. Lalu Y-nya juga dikalibrasi. Nah, tinggal disesuaikan. Ya, jadi seolah-olah model ini tuh model bangunan baru ini ada di sebelah dia gitu. Kita klik kanan dan. Nah, masalahnya ini kan kurang bagus ya. Teksturnya si model kita ini hilang gitu, nggak kelihatan. Nah, supaya dia kelihatan, nah teman-teman harus cek di stylenya. Ini ada style di sini, ya. Ini dia harus diedit dulu, harus diedit, diedit, kemudian pilih yang bagian modeling setting. Nah, ini ada match foto ya. Nah, kita bisa otak-atik di match foto ini, foreground mau dinonaktifkan atau enggak. Kalau diaktifkan foregroundnya, nah ini kita bisa atur opacity-nya. Nah, mungkin foreground-nya bisa dinonaktifkan, kayak gitu. Ya, jadi ini untuk mensimulasikan menempatkan bangunan pada kondisi existing gitu ya. Nah, untuk ini nanti teman-teman bisa coba sendiri ya untuk latihannya. Oke, saya lanjutkan dulu aja. Eh, ini kan bangunan ya. Bangunan ini pasti ada lokasi koordinatnya. Nah, banyak kesalahan yang dilakukan orang ketika eh, modeling dengan photomatch, yaitu koordinat itu dilakukan di belakang. Ya, jadi setelah dia modeling photomatch baru dikasih koordinat. Dikasih koordinat dan apa namanya eh, apa koordinat itu kalau di bawaan SketchUp itu kan kadang-kadang nggak pas ya orientasinya. Eh, oke, koordinatnya mungkin pas latitude longitude-nya, tapi arah bangunannya kan bisa aja di menghadap utara, menghadap timur kan gitu. Nah, biasanya orang-orang tuh di rotate gitu ya. So misalnya oke, tag-nya kita munculin lagi. Mana tag? Ya. Jadi misalnya kita tambahkan koordinat di sini, ya, ada berarti yang mana nih? Masih ingat? Ini ya, add location atau file import, sorry, file geolocation add location. Keluar nggak? Oh ya, keluar. So, misalnya ini ada di ya, somewhere ya di suatu tempat di sini lah. Atau bukan di sini, jangan di sini. What's login? Gimana nih? Harus login. Close dulu. Emang belum login ya? Sudah kok udah login. Coba kita ulang lagi ya. Eh, File geolocation. Kecuali teman-teman manual gitu ya, mungkin nggak masalah. Oke. Nah ini kan menghadapnya untuk jalanannya ini kan nanti kita cek ya. Menghadap ke sana ya, bangunannya menghadap ke timur ya gitu ya. Select region, ya oke lah. Kita ambil bagian sini, kemudian diimport. Ini biar nggak biar cepat kita resolusinya kita kecilin aja. Lalu import. Ya, ditunggu aja. Kalau kita pilih very high, lebih lama lagi dia importnya. Kalau kita perbesar area capture-nya, maka lebih lama lagi. Gitu. Nah, jadi kesalahan orang tuh di situ ya, menambahkan geomet lokasi itu di akhir gitu. So, misalnya ini nggak sesuai orientasinya ya, ini kita putar biasanya kan diputar. Nah, ini salah, salah. Ya, so
contoh seperti ini, ya. Jadi itu kita lakukan di awal sekali ya. Ya, karena kenapa? Karena kita waktu bikin foto match itu sebenarnya kan kita membuat scene. Ya, kita membuat scene-scene yang posisi kameranya udah match gitu ya, udah sesuai, tiba-tiba kita putar gitu. Nah, itu akan jadi kacau. Jadi seharusnya kita import dulu geolocation-nya diimpor dulu. So, kita di sini kalau kita lihat di bagian model info ini sudah ada koordinatnya ya, sudah ada koordinatnya. Nah, gambar bangunan ini itu adalah yang ini. Jadi foto-foto ini, sorry. Loh, kok. Nah, ini foto-foto ini, bangunan ini itu merupakan bangunan ini. Ya. Jadi gimana cara mulainya? Kalau misalnya ini duluan, cara mulainya ya gampang. Seperti kita nambah foto tambahan ya. Contoh misalnya start photo match. Kita mulai dari sini aja dulu. Ups. Gimana? Kok dua kali? Ya, oke. Eh, ini itu dari sini kan, dari jalanan ini. Jadi kita kameranya taruh sini dulu aja. Nah, diarahkan ke sini. Kemudian kita rencanakan dulu X-nya. Ya. Contoh misalnya saya mau ambil X-nya yang ke sana, Y-nya ke sana gitu ya. Z-nya ke atas. Ya, X ke sana, Y ke sana, Z ke atas. Jadi di sini kita perlu kalibrasi dulu karena ini posisi awalnya di sini. Ya, kita kalibrasi, diklik di sini originnya. Jadi nanti kita mulai model dari sini ya. Dari sini X ke sana, yang sini ya. Sudah kita sepakat, Y-nya ke sana. Nah, Y-nya otomatis sih. Nah, baru dari sini kita import fotonya. File, import, ada exterior example, start photo mesh, jangan lupa newspaper fotonya kita pilih, lalu diimport. Nah, setelah ini step selanjutnya sama sih sebetulnya. Kita kalibrasi, ya, dikalibrasi. Kecuali teman-teman memang sudah sering lakukan photo match, ya kadang-kadang kalau kita lakukan tambahkan di akhir, itu jauh lebih repot ya, karena kita perlu kalibrasi semua scene yang sudah kita bentuk. Gara-gara kita putar. Kecuali nggak kita putar ya, tidak kita pindahkan atau kita putar objek apa model kita. Itu mungkin nggak masalah. Tapi selama itu kita pindahkan, kita move atau kita rotate, ya maka nanti foto mesh yang di sini jadi hancur semua. Gitu. So better tambahkan di awal seperti ini. Lalu originnya pindahkan ke sini, ya. Ya seperti tadi ya, kita asumsikan tingginya 6 meter. So eh, ketik 1 M di sini. Ya. Setelah itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6-nya di sini. Nah, kayak gitu. Ya, kalau sudah klik kanan dan kita bisa melanjutkan modelnya. Gitu. Ya, ini bisa di tekstur langsung project aja. Ya, dapat. Ini juga mungkin project doang. Nah, ini teksturkan dia. Ya, tapi sebaiknya untuk atap teksturkan dengan oh, oke, sorry, ini kayaknya ada yang salah. Oh, ini kurang gede ya. So, ini harusnya sampai sini. Ya. Mungkin kita bikin reference saja nih di sini. Atau gini aja, ini dipilih, lalu di scale. Scale-nya harus uniform ya. Diperbesar aja begini. Nah, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena tadi kenapa kok kurang besar ya? Karena saya kira-kiranya bukan 6 meter ternyata mungkin. Tapi eh, mungkin harusnya 10 meter. Nah, tentu saja kalau kita
klik photo match, dia jadi besar ya. Nggak masalah, ini tinggal di edit, nah, kemudian kita kecilin lagi. Gitu. Ini mungkin kurang naik ya. Oh enggak, ini benar. Ini karena dia atapnya kan. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan model seperti itu. Ya, ini nggak akan mengganggu foto match kita ya, nggak akan mengganggu. Nanti kita tambahkan foto di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. So kuncinya adalah kita tambahkan geolocation-nya di awal, gitu. Oke, jelas ya, teman-teman. Nah, mungkin nggak perlu dicoba ya. Kita akan coba bahas mengenai foto match di interior. Ya, contoh misalnya kita punya apa foto seperti ini. Oops. Ya, tentunya foto yang kita ambil juga harus mendapatkan sudut ruangan, ya seperti ini. Nah, ini sebenarnya sama aja. No. Ya, kita rencanakan aja mana X-nya, mana Y-nya. Misalnya X-nya yang ini, Y-nya yang ini, Z-nya yang ini. Nah, jadi kita arahkan seperti ini, X di sini, Y di sini, lalu kita import. File import, masukkan interiornya, new match photo, di import. Ya, baru kita kalibrasi. Tadi kita sudah sepakat X-nya di sini, ya, bisa di zoom. Y-nya yang ambil yang ini, lalu Z-nya ambil yang ini gitu ya. Nah, pastikan originya pas di sini ya. Nah, di sini kita pakai asumsi misalnya tinggi ceilingnya itu 3 meter gitu ya. 3 meter, so kalau 1 meter ambillah tiga kotak di sini. Kalau udah klik kanan dan so kita bisa modeling ya. Kemudian ya mungkin boleh pakai line boleh ya, atau mau pakai rectangle bisa juga. Misalnya saya kunci di sini. Nah, ini memang agak sulit ya kalau presisi. Kalau misalnya teman-teman nggak puas dengan hasil ini dikalibrasi ulang aja, nggak masalah. Tinggal nanti diatur-atur nih perspektifnya. Nah, sudah klik kanan dan lagi, nah, kita lanjutkan. Mungkin kelebihannya jadinya ya, gitu. Nah, sometimes kita nggak perlu terpaku dengan ketika kita sudah punya referensi seperti ini, ya kita bisa lanjutkan tanpa harus melihat eh, ininya ya, modelnya. Misalnya kita buat, nah kayak gitu. Ya, untuk lantainya, nah, jadi semua ukurannya kita dapat ya. Misalnya tinggi di sini kalau eh, kita ukur di sini, ini tingginya 2,97. Kalau mau dibuat presisi ya tab measure, klik dari sini, klik ke sini, ketik 3M, enter, nanti dia minta resize model, yes. Jadi 3 meter. So kalau ini 3 meter, yang lainnya akan menyesuaikan lebarnya, ya termasuk di situ ada tinggi jendela, tinggi pintu, mungkin kita klik kanan, project foto, kalau ada pengen trim di no aja. Ups, sebentar, ini ada yang salah. Coba kita klik kanan,
Project foto, override yes, trimnya no. Oke, ini kenapa masih error? Mungkin kita harus partisi dulu ya, biar di reset dulu aja case-nya. Nah, ini sudah benar. Ya, so nggak perlu ini, kita bisa nyontek di sana. Ya, untuk interior ini silakan teman-teman coba gitu ya. Dicoba aja. Oke, kemudian ini bisa disembunyikan ya location-nya. Gitu. Ya, kira-kira begitu ya untuk workflow-nya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Untuk foto match. Nanti yang interior silakan dicoba sendiri. Nah, jadi best practice-nya nih mungkin saya sedikit sebagai penutup. Saya ceritakan pengalaman saya sendiri aja ya. Jadi waktu itu mungkin sekitar hampir 10 tahun yang lalu sih sudah berlalu di tahun 2000 berapa itu 2013 lah. Saya kebetulan diminta untuk mengukur semua gedung gas negara itu di seluruh Indonesia. Ya, kita cuma dikasih waktu 2 minggu deh teman-teman untuk membuat as-built drawing seluruh bangunan gitu ya. Ini kasusnya seperti itu. Nah, kemudian karena mendadak, jadi kita ke kesulitan cari tim. Akhirnya waktu itu cuma berdua yang ngerjain, cuma berdua. Jadi eh, tugas saya bagi tugas, saya bagian mengukur dan teman saya bagian gambar. Kira-kira seperti itulah. Nah, karena mengukur ya, jadi saya terbang dari Medan, ya, kemudian ke Makassar, Jogja, kemudian eh, macam-macam yang ada cabang gas negaranya. Itu saya ngukur, meskipun teman saya juga gambar, ikut mengukur gitu ya. Tapi saya karena buat supaya lebih cepat ya, karena satu kota itu 1 hari, kita targetnya ngambil data, tidak nggak ada yang lebih cepat daripada foto-foto gitu, menggunakan teknik foto match ini. Nah, dan hasilnya akurasinya lebih dari 90% ya, 90%. So, untuk tinggi, tentunya kita perlu nggak cuma data data apa, data foto, tapi kita juga dapat denah dari yang punya gedung misalnya. Nah, tapi kita cuma gambar denah aja ya. Sedangkan SBL Dragon terus lengkap ada denah, tampak, potongan, lalu ada detail-detail gitu ya. Nah, untuk tingginya kita nggak dapat. Kayak tampak itu kadang-kadang kita nggak dapat. So, tentunya eh, kalau dari denah kan kelihatan ukuran-ukurannya kan. Nah, makanya saya tinggal resize saja supaya dapat informasi tinggi dan seterusnya. Gitu. Itu yang kepake sih di situ. Ya. Mungkin praktek yang lain ya itu tadi mungkin nggak cuma untuk modeling, tapi memang buat presentasi itu lebih bagus ya. Jadi kita bisa eh, simulasikan gitu di tempat yang sesungguhnya ya, menggunakan montase, model montase seperti ini. Nah ini kalau misalnya kurang pas, ini kan dari sisi scale kurang ya, diedit aja nggak masalah. Diedit ini bisa disesuaikan. Ya mungkin ini harus pindah ke sana. Nah kira-kira aja gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lebih lanjut. Ya, oke, coba saya lihat silabus ya. Bentar. Ya, besok eh, kita akan bahas SketchUp dan CAD. Jadi silakan nanti teman-teman persiapkan sendiri DWG-nya. Mungkin untuk initial assessment ya teman-teman, saya ingatkan lagi initial assessment 30.
Untuk tugas satu tinggal 4 hari lagi ya. Tolong teman-temannya saling memantau aja, eh, diingatkan apakah sudah mengumpul apa belum. Sambil nanti mentor-mentor juga akan ikut membantu ingetin. Ya, kira-kira gitu. Oke, coba ini saya bisa, kalau mau di render tinggal render aja, bisa nggak ya? Mau di render pakai diffusion, nggak bisa. Ya untuk interior, eh, mau gue dicoba-coba sendiri dulu. Oh, ya. Nah, ini kalau mau di render bisa langsung di sini. Misalnya exterior fotorealistik, kita kasih water background, blue sky. Sebenarnya ini bisa bisa coba ya kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Latar belakang air terjun dengan langit biru dan taman di depan. Coba bisa nggak? Saya belum pernah coba nih. Coba kita render pakai pakai prompt ini. Walaupun ini nanti kita bahas ya. Kita akan bahas nanti di pembahasan visualisasi. Sekarang belum sih sebetulnya. Coba. Kalau bisa bahasa Indonesia hebat. Kalau nggak bisa ya harus bahasa Inggris. Oh bisa ternyata. Coba kita lihat hasilnya. Tuh, seperti itu. Oke, oke, cukup untuk materi hari ini. Terima kasih. Ini saya stop dulu recordingnya.